Pernikahan Kilat 10, edisi yang ke-131 hingga 145. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Mereka yang duduk di dalam kotak itu semuanya adalah tetua dari keluarga terkemuka di Jiangcheng, dan kebanyakan dari mereka mengenal Lu Xun. Melihat Lu Xun secara terbuka mencari masalah dengan Lu Heiyuan, banyak orang mencari alasan untuk bangkit dan pergi. Dua orang tua yang tidak takut pada keluarga Lu menekan bahu Lu Heiyuan dan berkata dengan nada sinis. "Kalau begitu, Master San, kami pergi dulu." Ya, itu tidak akan menghalangi hubunganmu dengan tuan ketiga dan tuan ketiga." Setelah dua orang tua nakal terakhir pergi, kotak itu menjadi sunyi senyap. Saat berikutnya, lebih dari 20 pria berpakaian hitam bergegas dari bawah dan mengepung Lin Qing dan yang lainnya. Lin Qing belum pernah melihat pemandangan seperti itu sejak dia masih kecil dan sungguh terkejut. Lu Heiyuan terlihat duduk dengan tenang di kursi mahoni besar, membuat teh dengan acuh tak acuh. "Lu San, jangan terlalu sombong. Lagi pula, aku ini orang yang lebih tua darimu." Lu Xun menyangga kacamatanya di pangkal hidungnya dan tersenyum sopan. "Apakah aku sombong?" Setelah suara itu berakhir, Xia Bei berteriak dengan suara keras seperti seorang prajurit. "Jangan sombong." Lu Xun mengangkat bahu ke arah Lu Heiyuan. "Lihat, orang-orang bilang aku tidak sombong. Kalau aku sombong, aku pasti sudah memukul putrimu secara langsung. Kenapa aku harus datang kepadamu dan mengadu dengan sopan?" Sambil berbicara, Lu Xun mengerutkan bibirnya dan menatap Lin Qing. "Oh, BTW, aku lupa memperkenalkanmu. Untuk membedakan antara keluarga kami dan keluarga kakak ipar kedua, beberapa orang secara pribadi menyebut keluarga kami Dalu dan keluarga kakak ipar kedua Xiaolu." Lu Xun sengaja menekankan kata kecil. Lu Heiyuan sangat marah hingga wajah tuanya berkedut. Namun Lu Xun nampaknya tidak mengerti dan melanjutkan, "Jadi ada orang yang secara pribadi memanggil ayah ipar perempuanku yang kedua dengan sebutan Xiaolu, atau Xiaolu Sanyai, untuk membedakannya dengan ayah kami." Setelah mengatakan itu, Lu Xun mengangguk pada Lu Heiyuan. "Benar, Xiaolu." Melihat Lu Heiyuan begitu marah hingga wajahnya menghitam, Lin Qing mengedipkan mata pada Lu Xun, memberi isyarat agar dia tidak bersikap begitu sombong. Saat berikutnya, terdengar ledakan. Lu Heiyuan melempar mangkuk teh di tangannya. "Lu Xun, jangan pergi terlalu jauh." Sambil berbicara, Lu Heiyuan mengedipkan mata pada para penjahat itu. Xia Bei segera berdiri di depan Lin Qing dan bertanya, "Nyonya, bagaimana Anda ingin saya menangani ini?" "Ah." Lin Qing sedikit bingung. Lu Xun mengangguk setuju padanya. "Xia Bei sekarang milikmu, kamu dapat mengajukan permintaan." "Ya, Nyonya, Anda sekarang adalah majikan saya. Anda dapat meminta saya melakukan apa yang telah dilakukan oleh tuan ketiga sebelumnya. Memukul orang-orang ini, atau memotong tangan dan kaki mereka, atau membiarkan mereka berdarah." Xia Bei berbicara dengan penuh percaya diri, sementara Lin Qing tampak bingung. Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Xun begitu sombong. Ternyata semua anak buahnya sombong sekali. Lin Qing yang tidak terbiasa menjadi penjahat pun berbisik, "Pukul saja dia, jangan sampai terlalu sakit." Setelah mengatakan itu, dia menatap Zhou Nan dengan gugup. "Tolong bantu Xia Bei, dia seorang gadis." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar beberapa ledakan. Xia Bei telah menjatuhkan beberapa pengawal berpakaian hitam. Pengawal berpakaian hitam itu jatuh ke tanah sambil meratap. Xia Bei mencondongkan badannya dan bertanya dengan serius. "Tidak terlalu sakit, kan?" Pengawal berbaju hitam. Setelah menjatuhkan beberapa pengawal, masih ada sekitar selusin pengawal. Xia Bei menatap mereka dan berkata terus terang, "Kalian bukan tandinganku, kenapa kalian tidak lupakan saja?" Matanya tulus, tanpa kesombongan. Tetapi ini jelas merupakan sikap yang paling tulus, mengucapkan kata-kata yang paling arogan. Lin Qing terdiam. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, Xia Bei, seorang wanita, menjatuhkan lebih dari 20 pengawal, dan yang terpenting adalah gaya rambutnya tidak berantakan. Lu Heiyuan sangat marah hingga mulutnya berkedut. "Lu San, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Lu Xun terkekeh dan mengingatkan. "Lain kali kau berbicara padaku, ingatlah untuk menambahkan namamu, aku adalah tuan ketigamu Lu. Saya tidak tahu dari siapa dia mempelajari keterampilan menyebalkan ini." Sambil berbicara, Lu Xun menyesap tehnya. "Begini, putri Anda telah menindas istri saya berkali-kali.
Situasinya buruk dan dia menolak untuk berubah. Karena kebutuhan psikologis akan kompensasi, saya pikir Anda harus memberi saya kompensasi dengan sebidang tanah secara gratis. Sambil berbicara, Lu Xun melemparkan dokumen hukum di tangan Zhou Nan ke atas meja. Lihatlah, dan tanda tangani jika tidak ada masalah. Apa bedanya ini dengan perampokan? Lu Heiyuan tertawa sinis. Apakah kamu pikir aku akan menandatangani ini? Dan secara cuma-cuma, Lu San, apa yang kamu impikan? Kamu bisa, Lu Xun berkata sambil tersenyum percaya diri, dan memberi isyarat ke arah Zhou Nan. Zhou Nan segera menyalakan tabletnya dan membuka video pengawasan. Lu Xun menunjuk ke video dan menjelaskan. Ini adalah bukti dari setiap kali kakak ipar kedua saya pergi ke perusahaan rentenir untuk meminjamkan uang. Dan setiap transaksi dicatat. Jika saya serahkan ini ke polisi, apakah kamu mengancamku? Mata tua Lu Heiyuan menjadi lebih tajam. Jangan bersemangat, Tuan Ketiga. Aku tidak mengancammu. Aku membantumu menganalisis untung ruginya. Lu Xunwen berkata sambil tersenyum, lihat, putrimu, Lu Heiyuan, terang-terangan melakukan kejahatan. Wajah siapa yang ditampar ini? Dia menamparkan wajahmu yang lama. Wajah tua Lu Heiyuan berkedut. Lu Xun menambahkan, sejauh yang saya ketahui, grup Lu Anda baru-baru ini meluncurkan produk pinjaman finansial. Produk tersebut telah mendapat respons yang sangat baik, dan putra Anda ingin memanfaatkan peluang ini untuk mendaftarkan anak perusahaan ini. Jika video ini tersebar, orang-orang akan menuduh Xiao Lu melakukan praktik riba berkedok produk keuangan. Saat itu, terlepas dari benar atau salahnya, saham perusahaan Anda akan anjlok dan rencana pencatatan anak perusahaan akan gagal. Manfaatnya di sini lebih dari sekadar nilai sebidang tanah ini. Kamu Lu Heiyuan sangat marah hingga jantungnya berdebar kencang. Dia mengambil dokumen itu, melihatnya sekilas, dan menandatangani namanya. Setelah menandatangani, Lu Heiyuan dengan marah melemparkan pena ke arah Lu Xun. Lu Xun dengan cepat menangkap pena yang dilemparkan ke wajahnya dan memanggilnya, tunggu. Apa yang ingin kau lakukan sekarang, orang tua? Jangan pergi terlalu jauh. Lu Heiyuan benar-benar kehilangan kesabarannya. Pada saat ini, Xia Bei dengan sopan menyerahkan sepasang jeruk. Inilah yang disiapkan oleh Tuan Ketiga kami untukmu sebelum dia pergi. Semoga kamu beruntung. Dia mengatakannya dengan sangat tulus. Tuan Ketiga kita bisa saja mengambil tanahmu, tetapi dia tetap memberimu sepasang jeruk. Dia benar-benar orang yang baik. Lu Heiyuan melotot ke arah jeruk itu, mendengus, lalu berjalan pergi. Begitu Lu Heiyuan pergi, Lu Xun memandang dokumen di tangannya dengan puas dan menjelaskan kepada Lin Qing. Kami di Lu memiliki proyek senilai 100 miliar, yaitu proyek perlindungan lingkungan energi angin yang bekerja sama dengan negara D. Jika proyek ini dapat dilaksanakan, tidak hanya tagihan listrik masyarakat akan berkurang, tetapi proses pembangkitan listrik akan lebih ramah lingkungan dan bebas polusi. Ini adalah proyek pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan negara dan masyarakat. Namun rencana proyek tersebut mengharuskan penggunaan 2 bidang tanah milik keluarga saudara ipar kedua saya, dan mereka tidak mau menyerahkan tanah tersebut dan meminta harga yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan proyek tersebut tertunda selama 2 tahun. Lin Qing mengangguk, dan dalam hatinya dia juga menyetujui proyek perlindungan lingkungan ini. Jadi kamu mengambil kesempatan untuk meminta sebidang tanah mereka. Tapi bukankah kamu mengatakan kamu membutuhkan 2 bidang tanah? Lu Xun terkekeh. Lu Minghua tidak sebanding dengan 2 bidang tanah. Jika harganya terlalu tinggi, Lu Heiyuan mungkin akan bertarung sampai mati denganku. Lin Qing mengangguk dan berpura-pura marah dan berkata, oh, Lu Xun, kamu bilang ingin melampiaskan amarahmu padaku, tetapi ternyata kamu ada di sini untuk mencari keuntungan bagi perusahaan. Lu Xun terkekeh. Ini hanya untuk melampiaskan amarahmu. Bisa dibilang, ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Izinkan aku bertanya padamu, dengan identitasku, bisakah aku mengalahkan Lu Minghua? Lin Qing menggelengkan kepalanya. Benar sekali, Lu Minghua adalah kakak ipar kedua saya. Orang tua saya selalu percaya bahwa keluarga yang harmonis adalah kunci kesuksesan. Selama kakak keduaku tidak berpikir tentang perceraian, Lu Minghua akan selalu menjadi kakak iparku yang kedua. Kakak iparku menyewa seseorang untuk menamparkan muka kakak iparku yang kedua. Secara etika, saya tidak pernah benar. Setelah mendengarkan analisis Lu Xun, Lin Qing juga merasa itu masuk akal.
Tetapi wajar saja jika saya memukul putri saya. Saya telah menguliti Lu Heiyuan, jadi dia tentu akan marah dan menamparkan Lu Minghua. Sekarang, dari sudut pandang etika, tidak ada masalah. Orang ini sangat teliti, sungguh keterlaluan. Lu Xun tersenyum sopan. Ayo pergi ke rumah tua untuk menggoda kakak iparku yang kedua. Lin Qing terkejut, menyadari bahwa dia sepertinya baru saja mulai mengenal Lu Xun. Sangat buruk, tapi lumayan tampan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di rumah tua. Sebelum memasuki ruang tamu, Lu Xun dan Lin Qing mendengar pertengkaran. Itu milik Lu Minghua dan Lu Wei. Ibu, aku sangat kecewa padamu. Lu Wei, kita adalah keluarga. Aku akan memberitahu kakek dan ayah tentang hal ini. Jika tidak ada yang menahanmu, ibu, sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Aku tidak akan mengizinkan. Begitu suara tajam Lu Minghua berakhir, Lu Xun mendorong kursi rodanya. Mata Lu Wei memerah saat dia berbalik dan memanggil, paman ketiga dengan suara teredam. Ya, Lu Xun menjawab dengan tenang, kudengar ayahmu, saudara laki-lakiku yang kedua, akan datang ke rumah tua untuk menjenguk ayah hari ini, jadi aku datang ke sini khusus untuk berbicara dengan dia dan ayah. Setelah suara itu berakhir, Lu Minghua melompat dengan gugup. Lu Xun, apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jangan bicara omong kosong, kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang tentang pernikahan palsumu. Lu Xun mengangkat alisnya. Oh, kenapa kamu begitu gugup, kakak ipar? Apakah kamu khawatir tentang apa yang akan kukatakan kepada kakek? Apakah kamu mengirim keponakanmu untuk memperkosa Ayu? Atau apakah kamu bekerja sama dengan orang luar untuk mencari beberapa penjahat untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada Ayu kemarin? Wajah Lu Minghua membeku dan dia tampak sangat tidak nyaman. Lu Wei tidak tahu bahwa ibunya sebelumnya mencari Wu Haotian. Dia menatap ibunya dengan heran, dengan kekecewaan mendalam di matanya. Melihat ini, Lin Qing berpura-pura takut dan memegang bahu Lu Xun sambil berbisik. Jangan, jika dia memberitahu kakek tentang urusan kita, semuanya akan berakhir. Heh, Lu Xun tersenyum, mencubit hidung Lin Qing, dan berbisik di telinganya, kamu juga telah mempelajari hal-hal buruk. Sekarang, dia telah belajar cara memasang jebakan untuk Lu Minghua. Lin Qing melotot padanya dan berkata, aku belajar itu darimu. Keduanya bercanda seakan-akan tidak ada orang di sekitar, dan tatapan yang mereka berikan satu sama lain begitu manis sehingga tampak bisa ditarik. Lu Wei sedikit bingung, mengapa kedua orang ini saling menggoda. Ahem, pada saat ini, Tuan Lu berjalan keluar perlahan sambil memegang tongkat berkepala naga. Ketika dia melihat Lu Minghua dan Lu Xun, dia memutar matanya diam-diam. Ayah, Lu Minghua dan Lu Xun berseru serempak. Sakit kepala Tuan Lu semakin pareh. Tak satu pun dari kedua hal ini yang bebas dari kekhawatiran. Orang tua itu tidak menjawab. Dia menatap Lu Wei dan Lin Qing dengan senyum ramah di wajahnya. Wei Wei dan Ayu ada di sini. Ayo, kemari dan minum teh bersama kakek. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu berbalik dan kembali ke ruang tamu. Lu Wei cukup bijaksana untuk maju dan menuangkan teh untuk kakek. Ada sedikit rasa lega di mata Lu Xun. Kontribusi terbesar kakak iparku bagi keluarga ini mungkin adalah membesarkan sepasang anak yang tidak tumbuh dalam keluarga yang tidak baik. Lin Qing menurunkan kelopak matanya saat mendengar ini. Dia ingat bahwa Lu Wei baru saja bertengkar dengan Lu Minghua tentang urusannya sendiri, dan juga ingat semua yang telah dilakukan Lu Wei untuknya selama kurun waktu ini. Dia tiba-tiba semakin mengagumi karakter Lu Xun. Dia memarahi Lu Wei dan memberinya lensa yang sangat mahal, yang berarti dia masih mengenali karakter Lu Wei. Meskipun dia bertengkar hebat dengan Lu Minghua, dia masih mengenal kedua anaknya dengan jelas. Pada saat ini, Lin Qing memandang Lu Xun yang sedang mengobrol dengan lelaki tua itu dan merasa bahwa pria ini menjadi semakin menarik. Lu Xun tidak tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya saat ini. Setelah berbincang-bincang tentang beberapa topik yang tidak relevan, dia tiba-tiba tertarik pada Lu Minghua. Kudengar adik iparku yang kedua juga cukup berpengetahuan tentang pinjaman keuangan dan investasi, kan? Tidak, Lu Minghua langsung membantahnya. Oh, kudengar dari luar kalau adik iparku yang kedua adalah. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Minghua berdiri dengan gugup. Kakak ipar, bagaimana hubunganmu dengan Ayu akhir-akhir ini? Kapan kamu akan melangsungkan pernikahan? Dibandingkan dengan kecemasan Lu Minghua, Lu Xun tampak tidak cemas ataupun lambat.
Dia tersenyum dan menjawab, tidak usah terburu-buru. Aku pasti akan memberikan Ah Yu status yang pantas untuknya. Kami juga akan menggelar pesta pernikahan yang megah. Aku hanya harus menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Perkataan Lu Xun ambigu, tetapi Lu Minghua terus mengajukan pertanyaan secara agresif. Sekarang saudaramu yang kedua bertanggung jawab atas urusan perusahaan atas namamu. Apa lagi yang harus kamu lakukan? Kakak ipar, jangan salahkan kakak iparmu karena terlalu banyak bicara. Apakah kamu tidak ingin menikahi Ayu? Jangan khawatir tentang menikahi Ayu. Lu Xun berkata, dan menyebutkan beberapa nama. Zhang Asi, Li Sun, Lin Maosheng. Aku ingin tahu apakah kamu mengenal para perusuh ini. Mereka membuat Ayu takut kemarin. Ekspresi Lu Minghua langsung berubah. Alasan saya datang ke rumah lama hari ini sebenarnya untuk bertemu dengan saudara laki-laki saya yang kedua. Saya mendengar bahwa saudara laki-laki saya yang kedua memiliki seseorang di kantor polisi distrik utara. Dan saya ingin memintanya untuk mencari seseorang untuk menekan mereka dan melihat apakah kita bisa menangkap orang di balik semua ini dari para perusuh ini. Darah Lu Minghua tiba-tiba menjadi dingin dan dia menggigil tanpa diduga. Pada saat itu, pembantu itu masuk ke ruang tamu dan berkata kepada lelaki tua itu, Tuan kedua baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa datang karena suatu hal. Dia terus menelepon ponselmu tetapi tidak bisa tersambung, jadi dia memintaku untuk memberi tahu dia. Oke, orang tua itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan itu untuk pergi. Lu Minghua tampak jelas lega. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tuan Lu menatapnya tajam, jadi dia terpaksa diam karena kecewa. Kakak ketiga, ikut aku ke atas. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Sambil berbicara, Zhou Nan mendorong Lu Xun dan lelaki tua itu ke atas. Begitu memasuki ruang belajar, Tuan Lu langsung bertanya. Tuan ketiga, apa maksudmu? Apa lagi yang kamu punya? Kenapa kamu belum melangsungkan pernikahan dengan Ayu? Ketika ditanya tentang pernikahan, wajah Lu Xun menjadi gelap. Tunggulah sedikit lebih lama. Orang tua itu menghentakkan tongkatnya dengan marah dan berkata, tunggu sebentar. Ah Yu adalah anak yang perhatian. Aku khawatir dia akan terlalu banyak berpikir. Papa, Ayu dan aku sudah mengurus surat nikah. Kami sudah sah menikah. Soal pernikahan, kami harus menunggu sedikit lebih lama. Berapa lama Anda akan menunggu? Tuan tua Lu menatapnya dengan tatapan tajam. Lu Xun menghela napas pelan. Setidaknya dia harus menunggu sampai masalah antara dia dan Lu Yan terselesaikan, dan dia sudah benar-benar menyingkirkan Lu Yan di dalam hatinya, sebelum dia bisa berjalan di karpet merah bersamaku. Aku rasa saat dia menikahiku, dia benar-benar fokus dan hanya ada aku di mata dan hatinya. Lagi pula, aku juga ingin menunggu sampai tiba saatnya aku bisa berdiri lagi untuk melangsungkan pernikahan. Saya tidak ingin dia menjadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Tuan Lu melirik kaki Lu Xun, matanya menjadi gelap. Bukankah sudah ketahuan? Ya, Lu Xun menjawab dengan tenang. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan mengangguk, jika masih ada sisa-sisa aula Black Hawk, itu akan sangat merepotkan. Ini juga akan mempengaruhi keselamatan Ayu. Tidak mempublikasikannya merupakan bentuk perlindungan baginya. Cukup, pergi. Aku, seorang lelaki tua, tidak punya apa-apa untuk ditanyakan kepadamu. Kamu dan kakak iparmu yang kedua bertengkar dan itu membuatku sakit kepala. Tekanan darahku naik. Kalau begitu, aku pergi. Lu Xun mendorong kursi roda dan tiba-tiba berbalik menatap lelaki tua itu. Apakah kamu memberitahu saudara keduaku untuk tidak kembali? Orang tua itu tidak menjawab. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunnya, lagi pula dia akan mengetahuinya. Lu Xun menatap lelaki tua itu dengan pandangan penuh arti dan berkata, aku hanya takut kakak iparku yang kedua akan melakukan sesuatu yang nekat sebelum itu terjadi. Tuan Lu tidak mengatakan apapun lagi. Lu Xun juga berhenti berbicara, turun ke bawah, dan pergi bersama Lin Qing. Sebelum pergi, Lu Xun menatap Lu Minghua. Lucu sekali melihat kakak iparku yang kedua terus-terusan mengutarakan isi hatinya setiap kali dia merasa cemas. Setelah mendengar ini, ekspresi Lu Minghua berubah. Lu Xun, apa yang baru saja kamu katakan kepada orang tua itu? Bukankah kau yang memberitahu orang tua itu, kakak ipar? Lu Xun memandang Lu Minghua sambil tersenyum. Aku, apa yang harus kukatakan padanya? Lu Minghua bingung. Tiba-tiba, wajah Lu Minghua membeku dan pupil matanya menyusut tajam.
Kamu baru saja dengan sengaja menipuku. Lin Qing tersenyum dan berkata, suamiku tidak mengatakan apa-apa. Kamu, kakak ipar kedua, yang merasa bersalah. Sambil berbicara, Lin Qing mendorong kursi roda Lu Xun dan bersiap untuk pergi. Dia melirik Xia Bei dan berkata, ingat orang ini. Jika dia berani menyentuhku, kamu akan membalasnya 10 kali. Oke, ini mudah. Xia Bei menjawab dengan percaya diri. Lu Minghua sudah mengangkat tangannya, namun tiba-tiba dia tidak tahu harus menaruhnya di mana. Akhirnya dia hanya bisa menaruhnya dengan canggung, melotot ke arah punggung kedua orang itu saat mereka pergi. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Setelah beberapa saat, telepon seluler Lu Minghua berdering. Setelah panggilan tersambung, suara perintah Lu Heiyuan terdengar. Cepat pulang. Setelah mengatakan itu, Lu Heiyuan menutup telepon. Lu Minghua memegang telepon di tangannya, melirik Lu Wei di sampingnya dan berkata, aku peringatkan kamu, jangan terlalu dekat dengan paman ketigamu. Kamu baru saja melihat bahwa kedua keluarga kita telah resmi berpisah. Dan untuk Yuan Shen, lupakan saja. Aku tidak akan membiarkanmu bergabung dengan mereka. Lu Wei menjadi marah ketika mendengar ini. Bu, mengapa ibu mengendalikanku? Ibu tidak punya hak untuk mengendalikan siapa yang aku suka atau dengan siapa aku ingin bersama. Kau, Lu Minghua menatap Lu Wei dengan pandangan cemas. Aku akan pergi ke rumah kakekmu sekarang. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Setelah mengatakan itu, Lu Minghua bergegas kembali ke rumah orang tuanya dan berjalan ke ruang kerja Lu Heiyuan. Ayah, sebelum suara itu berakhir, sebuah tamparan keras datang. Lu Minghua dipukuli tanpa mengetahui alasannya. Ayah, Lu Minghua menutupi wajahnya yang terbakar dengan tangannya, penuh tanda tanya. Lu Heiyuan sangat marah hingga dia membanting meja di sampingnya dan berteriak. Sudah kubilang jangan ganggu Lu Xun, jangan ganggu orang gila itu, kenapa kau tidak mendengarkanku? Lu Minghua sedikit mengernyit. Ayah, apakah Lu Xun memberitahumu sesuatu? Aku bisa menjelaskannya. Sebelum Lu Heiyuan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia membanting CD itu ke wajah Lu Minghua. Jelaskan bagaimana Anda menemukan Wu Haotian, dan jelaskan mengapa setiap kali Anda meminjamkan uang kepadanya, rekamannya selalu terekam oleh kamera pengintai, bahkan suaranya pun sangat jelas. Lu Minghua menarik napas dalam-dalam dan merasakan darah mengalir ke dahinya. Kutu kupret Wu Haotian itu, beraninya dia. Lu Heiyuan sangat marah hingga dia berjalan maju mundur di ruang belajar sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Berani sekali kau, berani sekali kau. Jika kau tidak memiliki kemampuan, jangan melawan Lu Xun. Ayah, aku melakukan ini agar Ah Ming bisa naik jabatan. Aku melakukan ini demi keluarga kita. Untuk keluarga kita, Lu Heiyuan mensibir, jangan halangi kami. Demi mendapatkan kembali bukti kejahatanmu, aku memberikan Lu Laosan sebidang tanah secara cuma-cuma. Apa, gratis? Lu Minghua berseru, lalu diam. Lu Heiyuan menatapnya dengan mata tajamnya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Jika putriku, Lu Heiyuan, pergi meminjam uang, di mana aku akan menaruh mukaku? Apa yang akan terjadi pada harga saham perusahaan? Aku peringatkan kau, mulai hari ini, jangan main-main dengan guguk gila itu lagi. Fokus saja menjadi Nyonya Lu dan jangan risaukan hal lain. Saya, Lu Heiyuan, memiliki 3 putra. Sekarang bukan giliran Anda sebagai wanita untuk melangkah maju. Di sisi lain, dalam perjalanan kembali ke apartemen, Lin Qing tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Lu Xun. Orang macam apakah ayah Lu Yan? Setelah berpacaran dengan Lu Yan selama 3 tahun, Lin Qing sebenarnya hanya bertemu ayahnya beberapa kali. Ia samar-samar ingat bahwa laki-laki itu sangat kurus, suka memakai pakaian putih, dan tampaknya tidak memiliki sifat pemarah serta enak diajak bicara. Lu Xun memikirkannya dan terkekeh. Kakak keduaku sangat mirip dengan Lu Yan. Jika kamu lebih memperhatikan mereka, kamu akan tahu di masa depan. Lin Qing menangkap inti dari kata-kata itu dan berspekulasi. Kalau begitu, Lu Minghua pasti khawatir kalau paman kedua tahu hal-hal ini. Ya, Lu Xun mengangguk. Lalu bagaimana dia berani berkomplot melawanku? Lu Wei, Lu Yan, dan paman keduaku, tidak ada satupun dari mereka yang akan mendukungnya. Dia terbutakan oleh keuntungan yang didapat. Saat itu,
Pembeli berikutnya datang kepadanya dan berjanji akan memberikan propertinya sebagai mas kawin. Lu Minghua mungkin ingin membuat keputusan cepat dan menyelesaikan pernikahan sebelum saudara laki-lakiku yang kedua dibebaskan dari laboratorium. Saat itu situasi keseluruhan sudah diputuskan, dan kakak tertuaku serta orang tuaku tidak akan bisa mengatakan apapun. Gila, Lin King berkata, dan wajahnya berubah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Aku ingat ulang tahun saudara keduamu beberapa hari lagi. Ya, Lu Xun mengangguk, jadi kamu masih harus berhati-hati akhir-akhir ini. Bagus. Keesokan harinya, Lin King kembali ke kantor, menyalakan komputer, dan tercengang ketika melihat pemberitahuan itu. Guru Lin, apakah Anda sudah melihat pemberitahuannya? Guru Kai, yang mengajar matematika di kelas 8, datang dan bertanya. Lin King mengangguk. Saya tidak menyangka akan mendapat kunjungan rumah tahun ini. Bila tiba saatnya kunjungan ke rumah, bukan saja murid merasa gugup dan stres, orang tua merasa terbebani, tetapi guru sendiri juga tidak senang dengan hal itu. Lagi pula, Anda harus mengunjungi setiap rumah tangga. Guru Kai menyerahkan daftar tersebut dan berkata, yang dimaksud direktur adalah kita harus membagi daftar tersebut secara merata antara guru bahasa Mandarin dan guru matematika. Saya datang hanya untuk membicarakannya dengan Anda. Keluarga mana yang akan menjadi tanggung jawab Anda untuk dikunjungi? Lin King melirik alamat di daftar dan ragu-ragu sejenak. Guru Kai, bagaimana kalau kita melakukan kunjungan rumah bersama? Anda lihat, sekolah sekarang menganjurkan guru untuk tidak menerima angpau atau hadiah dari orang tua. Jika kita bersama-sama, kita bisa saling bersaksi. Selain itu, beberapa siswa tinggal jauh dan berbahaya bagi mereka untuk berjalan di malam hari, jadi kami dapat menjaga mereka di jalan. Guru Kai tampak malu dan berkata, Guru Lin, jika setengah dari mereka pergi, hanya akan ada keluarga yang berusia awal 20-an. Namun, jika kita pergi bersama-sama, akan ada 45 keluarga. Memikirkannya saja membuatku lelah. Guru Kai tidak terlalu senang. Dia menarik kursi dan duduk, sambil tanpa sadar mengelus perutnya, dan berkata dengan malu. Dan lihatlah aku anak kedua yang lebih tua, aku baru saja hamil belum lama ini, aku tidak tahan dengan pelemparan seperti ini. Lin King terkejut. Guru Kai, apakah Anda hamil? Guru Kai berusia 42 tahun. Guru Kai mengangguk dengan agak malu. Yah, saya sudah tua dan punya anak kedua, jadi saya sangat lelah. Baiklah, saya mengerti. Tuan Kai, karena Anda merasa tidak enak badan, Anda bisa pergi ke tempat terdekat dan serahkan sisanya kepada saya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Guru Kai terkejut dan senang. Tidak apa-apa, aku punya sopir di rumah. Aku akan meminta sopir itu untuk mengantarku ke sana. Tidak masalah. Lin King menatap perut Guru Kai sambil tersenyum. Guru Kai menyentuh perutnya dan berkata, kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Lin. Setelah bayinya lahir, saya akan mentraktirmu telur merah. Bagus. Lin King tersenyum dan setuju, lalu membuat rencana kunjungan sederhana ke rumah siswa yang ingin dikunjunginya. Saat waktunya pulang kerja, Lu Xun memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi ia meminta Xia Bei untuk menjemputnya. Dalam perjalanan, Lin King dengan penasaran bertanya kepada Xia Bei, apakah kamu punya alat bela diri khusus? Saya tidak membutuhkannya. Saya dapat menjatuhkan 3 orang sekaligus dengan satu pukulan. Rekor tertinggi adalah menjatuhkan 25 orang dalam 15 menit. Tidak seorang pun dapat mendekatiku, jadi aku tidak membutuhkan benda itu. Baiklah. Setelah lama terdiam, Xia Bei melirik Lin King. Nyonya, Anda ingin bertanya, apakah saya punya produk pertahanan diri untuk diberikan kepada Anda? Lin King mengangguk. Baiklah. Aku hanya ingin tahu apakah kamu punya beberapa barang berteknologi tinggi, atau semprotan anti serigala. Ya, Xia Bei mengeluarkan kotak peralatan dari bawah kursi penumpang dan menyerahkannya kepada Lin King. Kami sering menggunakan benda-benda ini saat menjalankan misi. Lin King membuka kotak itu dan melihat bros, anting-anting dan beberapa aksesoris kecil, dan wajahnya bingung. Xia Bei menjelaskan, bros itu adalah kamera lubang jarum, dan anting-anting itu adalah alat penyadap. Seekor serangga. Yah, biasanya kalau kita sedang menjalankan misi, kalau perlu, kita bisa berpura-pura melepas anting-anting dan tetap berada di sisi lain untuk menguping informasi mereka. Lin King merasa kagum, merasa seolah-olah dunia baru telah terbuka.
Setelah Xia Bei berbicara tentang fungsi beberapa alat secara berurutan, dia tiba-tiba terdiam. Kukira aku sadar aku bicara terlalu banyak. Lin Qing juga sangat cerdas dan tidak bertanya pada Xia Bei tugas apa yang biasanya dia lakukan. Setelah kembali ke apartemen dan membersihkan diri, Lin Qing meminta Xia Bei untuk menemaninya berkunjung ke rumah. Dia menggunakan anting-anting komunikasi itu dengan gembira, merasa sedikit gembira, seolah-olah dia sedang mengerjakan intelijen bawah tanah. Xia Bei, pakai ini nanti. Kita akan selalu berhubungan. Jika kau mendengarku meminta bantuan, datanglah dan selamatkan aku. Xia Bei melirik Lin Qing dan merasa ingin mengenakan semua produk mewah di badannya. Sulit untuk dijelaskan. Ini adalah kunjungan rumah, bukan misi pengumpulan intelijen. Dan dia tidak pernah mencoba membawa semuanya bersamanya saat dia menjalankan misi. Namun dia tetap menjawab dengan suara keras. Ya, Bu. Segera, Xia Bei mengantar Lin Qing ke depan pintu rumah siswa yang dikunjunginya. Lin Qing masuk ke rumah siswa tersebut dan orang tua siswa tersebut menyambutnya dengan hangat. Setelah membicarakan beberapa patah kata tentang kinerja siswa di sekolah, pembicaraan pada dasarnya menjadi canggung. Wajah orang tua siswa itu membeku karena tersenyum. Lin Qing sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Dia melihat arlojinya, mengucapkan beberapa kata sopan, dan bersiap untuk pergi. Orang tua siswa segera menyerahkan 2 kaleng teh. Guru Lin, ini. Lin Qing mendorong daun teh itu kembali. Apapun itu, aku tidak bisa menerimanya. Guru, ini daun teh yang ditanam keluarga kami. Harganya tidak seberapa. Lin Qing menolak. Betapapun berharganya hadiah itu, aku tidak bisa menerimanya. Sekolah kami punya peraturan. Jika aku menerima hadiah itu, aku akan dikeluarkan. Setelah orang tua siswa tersebut menolak beberapa kali, mereka menyerah. Lin Qing mengunjungi beberapa keluarga secara berurutan dan menemukan situasi serupa di semuanya. Ketika mereka sampai di rumah terakhir, Lin Qing merasa sedikit lelah. Dia bersandar di jendela mobil dan berkata kepada Xia Bei dengan menyesal, sayang sekali kamu tidak menggunakan benda-benda berteknologi tinggi ini. Saya tidak pergi ke sana untuk menjalankan misi, jadi apa yang mungkin terjadi? Oh, kukira Lu Minghua akan melakukan sesuatu yang aneh lagi. Sepertinya aku terlalu gugup. Xia Bei tertegun sejenak, untung saja nyonya begitu waspada. Ya, Lin Qing memaksakan senyum, baiklah. Setelah mengunjungi yang terakhir ini, misi hari ini selesai, dan kamu bisa kembali dan beristirahat. Setelah mengatakan itu, Lin Qing membawa tasnya dan berjalan ke villa Li Junhao. Begitu saya memasuki pintu, Ibu Li Junhao menyambut saya dengan hangat. Guru Lin, selamat datang, selamat datang. Saya sudah menyiapkan beberapa buah ceri dan teh buah untuk Anda. Ibu Junhao, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Lin Qing mengikuti Ibu Li Junhao ke ruang tamu. Setelah keduanya berbicara sebentar, Ibu Junhao berinisiatif untuk berbicara. Guru Lin, saya dengar Anda suka memelihara guguk. Ya, aku sangat menyukai guguk. Lin Qing menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu, biarkan Junhao mengajakmu berkeliling. Kami punya beberapa guguk peliharaan di rumah, termasuk Golden Retriever, beruang kutub, Shiba Inu, guguk Teddy. Terutama karena Junhao menyukainya, ayah Junhao menyiapkan kamar khusus untuknya untuk memelihara mereka. Saat mengatakan itu, Ibu Junhao berdiri dan meminta anaknya untuk membawa guru itu ke kandang. Begitu keduanya pergi, mata Ibu Junhao menjadi gelap. Lin Qing menyukai guguk sejak dia masih kecil, dan ketika dia melihat anak guguk berbulu itu, dia tidak bisa melepaskannya. Setelah bermain sebentar, Teddy kecil yang antusias itu menjadi semakin akrab dengan Lin Qing, melompat-lompat dan menarik-narik kaki Lin Qing untuk memeluknya. Mendesis, cakar Teddy kecil itu membuat lubang besar di stoking berwarna daging milik Lin Qing. Ibu Junhao datang dan melihat. Oh, Guru Lin, maafkan aku. Teddy kecil kita telah merusak kaus kakimu. Ikutlah denganku. Aku punya stoking baru di lemariku. Aku akan memberikannya kepadamu untuk diganti. Lin Qing awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia melihat lubang besar di stokingnya, dia pikir akan merepotkan untuk kembali, jadi dia setuju. Ibu Junhao membawa Lin Qing ke kamar utama. Lin Qing berhenti di pintu dan berkata dengan sopan, Ibu Junhao, aku akan menunggumu di sini. Lagi pula, agak tidak pantas untuk pergi ke kamar tidur utama orang lain saat Anda pertama kali berkunjung ke rumahnya.
Ibu Junhao menyambutnya dengan hangat. Tidak apa-apa, suamiku tidak ada di sini. Masuklah bersamaku dan ganti baju di sini. Tidak perlu, Ibu Junhao akan berganti pakaian, aku akan ke kamar mandi saja. Lin King menolak dengan tegas. Ibu Junhao tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa mengeluarkan sepasang stoking hitam baru dari lemari dan memberikannya padanya. Lin King mengganti pakaiannya dengan stoking, mengeluarkan ponselnya, dan bertanya dengan sopan, Ibu Junhao, berapa harga stoking ini? Aku akan mentransfernya kepadamu. Tidak perlu. Berapa harga sepasang stoking? Guru Lin, pakai saja, kata Ibu Junhao dengan murah hati. Tidak, ini barangmu, aku harus membayarnya. Tidak, Guru Lin, sepasang stoking ini adalah ganti rugiku kepadamu. Lagi pula, Teddy lah yang merusiaknya. Ibu Junhao menolak menerima uang itu apapun yang terjadi, jadi Lin King terpaksa menyerah. Setelah kembali ke Bun Bei dan baru saja memasuki apartemen, Lin King melihat Lu Xun duduk di ruang tamu menunggunya. Apakah Anda sudah kembali? Nyonya Lu, Anda sudah bekerja keras. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tatapan Lu Xun jatuh pada sepasang kaki panjang yang mengenakan stoking hitam, matanya terpaku pada mereka. Ya, aku memang sedikit lelah. Lin King tidak menyadari tatapan anehnya dan menanggapinya dengan terkekeh. Saat dia hendak kembali ke kamarnya, dia mendengar suara samar Lu Xun di belakangnya. Nyonya Lu, Anda terlihat sangat lelah hari ini. Bagaimana kalau saya memijat Anda? Lu Xun mendorong kursi roda itu dengan tenang. Tidak, terima kasih. Kamu juga lelah, bagaimana aku bisa membiarkanmu memijatku? Lin King menolak sambil tersenyum, dan saat dia berbalik, dia mendapati Lu Xun telah memasuki kamar tidur utama. Tidak sulit, saya hanya menemani beberapa klien makan malam. Tatapan mata Lu Xun tidak pernah lepas dari stoking itu, tetapi nadanya terdengar tulus. Anda mengunjungi begitu banyak keluarga siswa, kaki Anda pasti lelah. Lalu aku bisa merendam kakiku sendiri. Sebelum Lin King selesai berbicara, Lu Xun sudah memintanya untuk berbaring. Kemarilah, tukang pijat nomor 1 akan melayanimu. Lin King merasa geli mendengarnya dan berbaring dengan canggung. Bagaimana kalau aku ganti baju? Atau melepas kaus kakiku? Tidak ada apa-apa. Tangan Lu Xun telah menekan lengan Lin King dengan cekatan. Tenang saja, jangan gugup. Lengan Lin King dijepit beberapa kali, tidak ringan maupun berat, dan dia merasa cukup nyaman. Suara bertanya lembut Lu Xun terngiang di telinganya. Apakah kamu pernah dipijat sebelumnya? Tidak, Lin King menggelengkan kepalanya dan berkata jujur, sebelumnya aku harus membayar biaya rumah tangga, dan Lin Miao Miao sering meminta hadiah kepadaku. Aku tidak berani menghabiskan gajiku dengan sembarangan. Ketika Lu Xun mendengar ini, dia merasa seolah ada sesuatu yang menarik hatinya, dan terus memijat bahu Lin King. Mulai sekarang, saya akan menjadi teknisi nomor 1 Nyonya Lu. Jika Nyonya Lu datang ke kota yang tak pernah tidur untuk pijat di masa mendatang, jangan lupa pesan nomor saya. Oke, Lin King tertawa terbahak-bahak hingga perutnya bergetar. Kalau begitu, Nona Platinum Card yang terhormat, silakan tutup mata Anda dan nikmati layanan yang diberikan oleh teknisi nomor 1. Apakah tindakan ini sudah tepat sekarang? Apakah Anda perlu menggunakan tindakan yang lebih keras? Baiklah, kamu bisa sedikit lebih keras. Lin King menjawab sambil tersenyum. Ekspresi Lu Xun berubah, dan napasnya menjadi lebih cepat. Silakan gunakan lebih banyak kekuatan. Matanya tertuju pada sepasang kaki jenjang yang indah dan tanpa cacat dalam stoking sutra hitam. Dia bergerak ke bawah dan mulai menekan kaki Lin King. Karena dia mengenakan stoking, dia merasa gatal ketika disentuh, dan Lin King menjerit tanpa diduga. Jangan, gatal, Lu Xun, gatal. Lin King menarik kembali kakinya. Lu Xun mencengkeram pergelangan kakinya dan menghentikannya bergerak. Bersikaplah baik dan dengarkan. Kamu sudah berjalan terlalu jauh, kakimu perlu beristirahat. Sambil berbicara dia mengusap pergelangan kakinya 2 kali. Stoking ini, terasa sangat nyaman. Lin King berbaring telentang dengan mata terpejam, perasaannya makin aneh. Ketika tangan Lu Xun semakin tidak jujur, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Lu Xun mengendus stoking hitamnya dengan putus asa seperti Teddy kecil malam ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bayangan gelap jatuh di depannya dan Lu Xun menutup bibirnya. Tak lama kemudian terdengar suara mendesis. Stokingnya robek.
Lin King memukuli Lu Xun dengan putus asa. Lu Xun tidak peduli. Di paruh kedua malam itu, Lin King menjadi semakin marah dan menendang Lu Xun dengan keras. Dasar kutu kupret. Ya, aku kutu kupret, ini semua salahku. Lu Xun menanggapi dengan cengiran, seolah ia rela dipukuli dan dimarahi. Lin King sangat marah sehingga dia meraih bantal dan membantingnya ke wajah pria itu. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Apakah kamu sudah merencanakannya sejak awal? Dia bilang dia merasa saya bekerja keras dan ingin memijat saya dan menjadi teknisi nomor 1 saya. Kamu terus-menerus memikirkan hal itu. Sayang, jangan marah. Lu Xun berkata kepadanya, itu semua karena istriku begitu menggoda saat mengenakan stoking hitam. Aku tidak bisa menahan diri sekarang. Lin King menamparkan telapak tangannya yang tidak jujur. Dan mendorongnya. Kembalilah ke kamarmu dan tidur. Kau baru saja berbohong padaku dan memperlakukanku seperti itu, poinnya dikurangi. Lu Xun menjadi takut ketika mendengar tentang pengurangan poin. Poin yang dikuranginya terus bertambah tinggi. Kapan dia bisa kembali ke kamarnya untuk tidur? Sayang, bisakah kamu mengurangi poin kali ini? Jangan mengurangi 10 poin sekaligus. Bisa. Wajah Lu Xun berseri-seri karena kegembiraan, dan kemudian dia mendengar Lin King berbicara dengan marah. Kali ini potongan 20. Keesokan harinya, begitu Lin King tiba di sekolah, dia mendengar gosip tentangnya di kantor. Dia mengusir guru Kai dan pergi ke rumah seorang murid kaya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Aku tidak pernah menyangka dia orang seperti itu. Bagaimana mungkin ini salah? Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dia bahkan memberitahu guru Kai bahwa keluarganya punya sopir dan bisa pergi ke tempat yang jauh. Villa-villa itu berada jauh di tengah gunung. Orang kaya memberi lebih banyak angpau kepada guru. Mendengarkan diskusi rekan-rekannya, Lin King tiba-tiba merasa sedikit merinding. Apakah ini jebakan lainnya? Tidak bisakah orang bersikap baik di tempat kerja? Lin King baru saja hendak masuk ketika guru Kai, yang sedang bersandar di jendela, berbalik dan berbicara dengan suara yang sangat galak. Kalian sudah selesai. Aku hanya menjawab panggilan telepon dan kalian masih bisa bergosip begitu banyak. Dua orang rekannya yang sedang bergosip pun ketahuan dan terlihat malu. Salah seorang rekannya berbisik. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Apakah Anda mendengarnya dengan telinga Anda sendiri? Coba saya tanya, apakah Anda mendengar seluruh isinya? Sebarkan saja di sini. Saya hamil anak kedua dan plasenta saya masih belum stabil. Saya ingin meminta Guru Lin untuk membantu saya mengunjungi keluarga-keluarga yang jauh. Dia punya sopir di rumah, jadi apa itu mengganggumu? Bukankah akan lebih nyaman jika ada pengemudi yang mengantar sampai setengah jalan ke atas gunung? Apakah kami yang mengendarai sepeda motor kecil harus menyetir hingga setengah jalan ke atas gunung? Selain itu, kita semua pernah ke rumah Guru Lin. Dengan situasi keuangan keluarganya, apa yang tidak bisa ia miliki? Bagaimana dengan risiko dipecat hanya karena amplop merah kecil itu? Anggap saja, menyebarkan rumor pasti ada batasnya. Guru yang dimarahi itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan. Guru Kai, Anda hamil. Selamat. Guru Kai mendengus dingin. Jangan memberi selamat kepadaku secara langsung. Katakan saja di belakangku bahwa aku adalah kerang tua yang melahirkan mutiara. Rekan kerjanya memutar matanya diam-diam. Bagaimanapun juga, hubungan itu tidak akan pernah baik di masa depan. Pada saat ini, Lin King berjalan ke kantor dengan sepatu hak tinggi dan mengangguk kepada Guru Kai. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku seharusnya berterima kasih padamu. Begitu Guru Kai selesai berbicara, dua polisi masuk. Permisi, siapa Lin King? Jantung Lin King berdebar kencang, lalu dia berbalik dan menjawab, ya. Ini adalah identitas kerja kami. Kami menduga Anda terlibat dalam kasus pencurian. Silakan kembali ke kantor polisi bersama kami untuk penyelidikan. Ketika suara itu keluar, banyak rekan kerja di kantor yang berdiri karena terkejut. Beberapa orang bahkan datang untuk menyaksikan keseruannya. Kedua guru yang baru saja bergosip tentang Lin King itu tertawa kecil. Mengapa kamu berpura-pura begitu mulia? Lihat, polisi bahkan datang ke rumah kita. Lin King mengabaikan gosip rekan-rekannya, sedikit mengernyit dan menatap polisi. Apakah ada kesalahpahaman? Guru Kai juga menimpali. Ya, kawan polisi.
Guru kita Lin memiliki karakter yang baik dan tidak akan melakukan hal-hal licik seperti itu. Petugas polisi yang dikirim ke tempat kejadian perkara berkata dengan jujur. Kami menerima telepon dari orang tua korban, yang mengatakan bahwa Anda mencuri kalung batu permata senilai puluhan juta yuan dari keluarga mereka dengan kedok kunjungan ke rumah. Kasus ini masih dalam penyelidikan, mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Pada saat ini, Direktur Wang Mei, yang bergegas datang setelah mendengar berita itu, berjalan mendekati Lin King dan menasihati dengan sungguh-sungguh. Baik, Guru Lin, Anda harus segera bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Pergi ke kantor polisi, dan jelaskan kejahatan itu dengan jelas. Dia mendesah, kamu juga. Masalah ini bahkan sudah dilaporkan ke kepala sekolah. Sebagai seorang guru, bagaimana bisa kamu bersikap tidak senonoh seperti itu? Pukul 11. Tadi malam, kepala sekolah dan saya sama-sama menerima laporan dari Ibu Junhao, yang mengatakan bahwa Anda pergi ke rumahnya, menyukai sepasang stoking hitam miliknya yang bernilai lebih dari 3.000 yuan, dan memintanya secara terbuka. Dia juga mengatakan jika kamu menginginkannya, kamu dapat memilikinya, dan kamu harus pergi ke kamar tidur utamanya untuk berganti ke stoking hitam. Dia curiga Anda mencoba merayu suaminya. Katakan padaku, jika Anda melakukan ini, bagaimana orang tua dapat mempercayai guru-guru di sekolah dasar eksperimental kita di masa mendatang? Begitu Wang Mei selesai berbicara, Chen Mianmian bergegas masuk dengan marah. Omong kosong, Ayu sama sekali bukan orang seperti itu. Guru Kai juga menimpali. Ya, Direktur Wang, kasus ini belum diselidiki secara menyeluruh. Agak tidak pantas untuk mengatakan itu. Hei, Chen Mianmian, kenapa kau memarahiku? Jangan keterlaluan. Lagi pula, aku ini atasanmu. Wang Mei bertingkah seperti seorang sutradara dan memarahi. Apakah aku memarahimu? Direktur, kau salah paham. Aku sedang memarahi si pembuat onar itu. Chen Mianmian menyeringai. Kita semua tahu orang macam apa Ayu, kan? Aku baru saja mengatakan omong kosong. Aku berbicara tentang orang yang mengatakan Ayu mencuri barang. Siapapun yang mengatakan itu, saya akan memarahinya. Nah, kamu bilang Ibu Junhao yang mengatakan itu, jadi aku memarahinya. Wang Mei sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Lin King menyadari apa yang sedang terjadi dan menjadi tenang. Dia tersenyum tenang dan mengangguk penuh terima kasih kepada Chen Mianmian dan Guru Kai. Dalam situasi ini, tidak mudah menemukan seseorang yang mau membelanya, terutama karena hal itu akan menyinggung atasannya, Wang Mei. Dia menarik Chen Mianmian di belakangnya dan menatap Wang Mei dengan tenang. Direktur, pertama-tama, saya tidak mencuri apapun dari rumah Junhao. Kasus ini masih dalam proses pengadilan, dan Anda meminta saya menjelaskan kejahatan tersebut. Bukankah ini sama saja dengan memberitahu semua orang secara terselubung bahwa saya telah melakukan kejahatan? Direktur, apa yang Anda katakan merupakan pencemaran nama baik terhadap saya. Ketika Wang Mei mendengar ini, pori-porinya tiba-tiba mengecil. Dia tahu bahwa suami Lin King kaya, dan wajahnya menjadi pucat ketika dia berpikir bahwa pihak lain mungkin menyewa pengacara untuk menuntutnya atas pencemaran nama baik. Lin King mengagumi rasa malunya dan tersenyum. Kedua, guguk Junhao lah yang merobek stokingku, jadi Ibu Junhao secara khusus membawakanku stoking baru untuk menggantikannya. Saat itu saya tidak tahu kalau stoking hitam itu harganya begitu mahal. Saya bahkan menyatakan kesediaan saya untuk membayarnya, tetapi Ibu Junhao mengatakan itu tidak sepadan dengan uangnya dan menolaknya berkali-kali. Selain itu, Ibu Junhao lah yang memintaku pergi ke kamar utama untuk mengganti stokingku, tetapi aku menolaknya. Akhirnya saya pergi ke kamar mandi ruang tamu untuk berganti pakaian. Inilah yang terjadi. Wang Mei tampak tidak wajar. Apakah kamu punya bukti atas apa yang kamu katakan? Lin King tersenyum tipis. Saya punya bukti logis. Kalau begitu, saya akan bertanya kepada direktur terlebih dahulu. Apakah orang awam bisa menebak bahwa sepasang stoking hitam harganya lebih dari 3.000 yuan? Guru-guru di sekitar menggelengkan kepala. Orang lain berbisik, aku tidak tahu apakah itu benar. Benar, itu hanya sepasang stoking. Aku rasa harganya tidak semahal itu. Lin King mengangkat alisnya ke arah Wang Mei. Lihat, ini adalah reaksi kebanyakan orang. Dan barang-barang seperti stoking biasanya disimpan di lemari.
Bolehkah aku bertanya bagaimana aku bisa menyukai stoking hitam milik Ibu Junhao? Lagi pula, tidak ada yang istimewa tentang stoking. Bahkan jika Ibu Junhao hanya meletakkannya begitu saja di ruang tamu, bagaimana mungkin aku begitu bodoh hingga tidak menginginkan barang-barang mahal lainnya dan hanya meminta sepasang stoking? Chen Mian juga angkat bicara di saat yang tepat. Ya, kita harus memeriksanya. Bagaimana mungkin sepasang stoking yang robek bisa bernilai lebih dari 3.000 yuan? Aku tidak percaya. Jika ternyata harganya tidak semahal itu, ayo, tuntut orang tua itu atas pencemaran nama baik. Ekspresi Lin Qing sedikit berubah saat mendengar ini. Benar saja, polisi wanita itu bertanya, di mana stoking hitam itu sekarang? Tolong serahkan. Itu juga bukti penting. Saat suara itu jatuh, wajah Lin Qing tiba-tiba membeku, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Bisakah dia memberitahu polisi bahwa stoking hitam itu dirobek-robek oleh suaminya? Semakin Lin Qing memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Ini semua gara-gara si kutu kupret Lusun. Kawan polisi, ini, saya mungkin tidak bisa menyerahkannya. Sepasang stoking itu rusak dan saya membuangnya. Pada saat ini, guru yang baru saja dikritik oleh Guru Kai sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Haruskah saya membuangnya atau menjualnya? Apakah sepasang stoking bermerek yang harganya lebih dari 3.000 yuan bisa rusak dalam sekejap? Seseorang angkat bicara, dan emosi serta pikiran orang lain yang hadir pun ikut terpengaruh. Lin Qing melihat banyak rekannya mengangguk diam-diam. Mata polisi wanita itu menajam. Belum lama sejak tadi malam. Bahkan jika Anda membuangnya, Anda dapat menemukannya di tempat sampah. Di mana Anda membuangnya? Melihat Lin Qing tampak malu, polisi itu melanjutkan berbicara. Nona Lin, percayalah kepada kami. Tidak peduli seberapa rusaknya stoking itu, kami dapat mengumpulkan bukti dan meminta para ahli untuk menentukan nilainya. Mari kita lihat apakah benar seperti yang dikatakan orang tuanya, bahwa sepasang stoking hitam bernilai lebih dari 3.000 yuan. Mohon kiranya untuk yakin bahwa polisi kami tidak diperintah oleh orang lain saat menjalankan tugas kami. Kami menilai berdasarkan bukti. Lin Qing mengerutkan bibirnya dan berkata, stoking itu ada di rumah. Setelah aku melepaskannya tadi malam, stoking itu robek oleh seekor guguk. Haruskah aku meminta keluargaku untuk membawanya ke sini? Melihat polisi itu mengangguk, Lin Qing memanggil Lusun. Sayang, tolong bawakan stoking yang disobek guguk tadi malam. Polisi sedang berada di sekolahku dan menginginkan stoking itu sebagai barang bukti. Lin Qing sengaja menekankan kata guguk. Lusun tertegun sejenak, lalu menanggapi dengan tawa lembut. Baiklah, saya akan meminta pengacara untuk membawanya ke sana. Kata-katanya singkat dan tepat sasaran, dan Lin Qing mengerti. Setelah menutup telepon, Ibu Junhao bergegas masuk dari luar. Kawan polisi, apakah Anda sudah menemukan kalung rubi saya? Kalung rubi saya sangat mahal. Polisi pria yang menangani kasus itu memandang Ibu Junhao dan berkata, Bu, kami masih menyelidiki. Ibu Junhao menunjuk tas Lin Qing dengan gembira. Pasti ada di tasnya. Pasti ada. Dia membawa tas ini ke rumah kita tadi malam. Wang Mei melakukan hal yang sama. Kalau begitu, tolong minta kawan-kawan polisi untuk membuka tas itu dan segera membersihkan nama baik guru sekolah kita. Lin Qing mungkin memahami situasinya dan tersenyum sedikit, tidak takut sama sekali. Kamu boleh membuka tasku, tapi aku punya satu permintaan. Polisi pria yang menangani kasus itu sedikit marah. Anda tidak punya hak untuk menuntut. Anda yang bekerja sama dengan pekerjaan kami, bukan kami. Oh, Lin Qing mengangkat alisnya dengan tenang, jika memang begitu, maka tunggu sampai pengacaraku datang dan baru buat keputusan. Aku punya hak untuk menolak bekerja sama sekarang. Polisi wanita yang menangani kasus itu memelototi polisi pria, lalu berbalik dan menatap Lin Qing dengan sikap netral. Beritahu kami terlebih dahulu apa permintaan Anda. Selama permintaan itu masuk akal dan sah, kami akan mempertimbangkannya. Namun, saya ingatkan Anda bahwa kami meminta Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini sekarang, dan Anda harus bekerja sama dengan kami. Lin Qing mengangguk. Baiklah, kamu boleh menggeledah tasku, tapi aku minta kamu memakai sarung tangan putih dan menggunakan kantong ziplock untuk menyimpan barang bukti. Sambil berbicara, dia melotot ke arah Ibu Junhao, karena dari tadi malam sampai sekarang, aku belum menyentuh apapun di tasku.
Kalau ada orang yang mau menaruh kalung permata itu di dalam tas saya untuk menjebak saya, tidak akan ada sidik jari saya yang tertinggal di permata itu. Saya meminta petugas polisi untuk memakai sarung tangan dan dengan hati-hati menyimpan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Saat suara itu berakhir, wajah Ibu Junhao dipenuhi kepanikan. Polisi wanita itu mengangguk. Permintaan Anda masuk akal. Sambil berbicara, dia mengenakan sarung tangan putih, mengeluarkan tas bukti, dengan hati-hati membuka dompet Lin King, dan benar saja, dia melihat kalung rubi. Dia melihat Lin King tampak tenang, sementara orang yang menelepon polisi bibirnya pucat. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun memecahkan kasus, dia sudah memiliki ide dalam benaknya. Dia mengangguk kepada rekannya, memang ada kalung rubi. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kalung itu dan memasukkannya ke dalam kantong ziplock. Ibu Junhao bergegas maju untuk mengambil barang bukti. Kawan polisi, saya ambil saja kalung itu. Saya tidak akan menuntut guru ini. Polisi wanita itu dengan cepat mundur beberapa langkah untuk menghindari upaya Ibu Junhao untuk menangkapnya. Polisi pria itu menaikkan suaranya beberapa tingkat. Tidak akan menuntut lagi. Anda sudah mengatakannya. Kalung ini bernilai puluhan juta. Kami dapat mengajukan kasus dan menjatuhkan hukuman kepada Anda. Saya tidak akan menuntutnya. Bukankah dia guru anak saya? Jika saya menuntutnya, bagaimana anak saya bisa bersekolah di masa depan? Saat dia mengatakan itu, Ibu Junhao pergi untuk mengambil kalung itu lagi. Polisi wanita itu menolak. Ibu Junhao memohon dengan putus asa. Kawan polisi, saya sempat bingung dan ingin menuntut guru anak saya. Tolong berbaik hati dan kembalikan kalung itu kepada saya. Saya tidak akan menuntut Anda atas masalah ini. Lin King dengan tenang memperhatikan Ibu Junhao dan polisi wanita itu berdebat. Saya tidak setuju untuk berdamai. Bahkan jika kalian ingin mencabut laporan, kalian tidak dapat menyentuh kalung permata ini. Mengapa? Ibu Junhao sedikit meninggikan suaranya, saya pemilik kalung permata ini, mengapa saya tidak boleh menyentuhnya? Saya sudah melaporkan kasusnya, saya tidak mau menuntutnya lagi. Itu bukti untuk memfitnah saya. Kalau kamu tidak menuntut saya yang akan menuntut kamu. Mata Lin King sedikit dingin, dan setiap kata yang diucapkannya penuh aura. Ya, kami tidak setuju dengan rekonsiliasi. Suara tajam seorang pria datang dari luar kantor. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pengacara pria mengenakan kacamata berbingkai tipis dan setelan jas hitam dan abu-abu yang rapi dan Xia Bei berjalan masuk. Xia Bei mengenakan pakaian olahraga hitam, dengan buku catatan di bawah lengannya. Dia mengangguk sopan pada Lin King. Nyonya. Pengacara itu mengangguk kepada Lin King dan menyerahkan kartu namanya. Halo, saya pengacara Anda. Nama belakang saya Fang. Saat berbicara, pengacara Fang menatap tajam ke arah Ibu Junhao. Setelah kasus pencurian diajukan, kasus tersebut dapat ditarik kembali. Umumnya, kondisi berikut harus dipenuhi, keadaannya sangat kecil, kerugiannya tidak besar, bukan merupakan tindak pidana, atau tindak pidana telah melampaui masa efektif penuntutan. Dan Anda menelepon polisi. Kalung ini bernilai puluhan juta, yang tidak lagi sesuai dengan deskripsi pelanggaran ringan. Kalung itu kini telah ditemukan, yang merupakan kenyataan kriminal. Oleh karena itu, kami tidak sepakat untuk berdamai dan meminta polisi turun tangan dalam penyelidikan dan membersihkan nama kami. Pengacara itu berbicara dengan suara yang kuat dan mengutip klausul hukum dengan mudah, yang langsung mengejutkan seluruh hadirin. Beberapa guru berbisik, suami Nona Lin memang kaya dan berkuasa. Seorang pengacara datang berkunjung begitu cepat. Ya ampun, aku kenal pengacara ini. Dia pengacara papan atas di TV waktu itu. Oh, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi ingat. Biaya pengacara ini katanya sangat tinggi. Kebanyakan orang kaya dan berkuasa akan mengantre untuk menemuinya. Semua orang berbicara satu sama lain secara rahasia. Tetapi Ibu Junhao mendengar semua kata-kata ini. Wajahnya berubah drastis dan dia tergagap. Aku juga ingin menyewa pengacara. Tentu, itu hakmu. Pengacara Fang tersenyum, membuat orang merasa yakin akan menang. Polisi pria itu memberi isyarat silakan kepada Lin King. Kalau begitu, silakan kalian berdua ikut kami ke kantor polisi untuk diselidiki. Tunggu sebentar. Pengacara Fang menyela dengan tersenyum, orang tua ini datang ke kantor klien kami untuk mencemarkan nama baiknya.
Kami sekarang meminta agar bukti-bukti tersebut dipublikasikan sebelum bekerja sama dengan penyelidikan untuk memulihkan ketidakbersalahan kami. Saat berbicara, pengacara Fang menatap Lin Qing dengan penuh tanya. Lin Qing mengangguk. Benar sekali, aku tidak bisa begitu saja masuk penjara bersama kalian sambil terus difitnah tanpa alasan. Saya berjalan dan berdiri tegak, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukti-bukti yang saya sampaikan ke publik sekarang juga nantinya akan diserahkan ke kepolisian Anda, supaya tidak terjadi pemalsuan. Saya tidak suka bahwa setelah saya dibebaskan, beberapa orang secara pribadi menuduh saya merusak barang bukti. Begitu polisi wanita itu mendengar hal ini, dia tahu bahwa orang tua yang ingin menjebak seseorang itu telah bertemu dengan pria tangguh, jadi dia tersenyum dan bertanya, lalu bukti apa yang ingin kamu ungkapkan? Sebuah bukti pengawasan. Lin Qing melirik Guru Kai, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku berharap ada yang menemaniku. Aku khawatir beberapa orang tua akan memberi kita angpau dan kita tidak akan bisa membuktikan diri. Guru Kai mengangguk. Itu benar, tetapi saya menolaknya karena badan saya tidak mengizinkannya. Lin Qing mengangguk. Jadi ketika saya pergi mengunjungi rumah-rumah, saya membawa kamera lubang jarum Korsa Semini untuk merekam semua yang saya katakan, kemana saya berjalan, dan apa yang dikatakan orang tua. Apakah ada orang lain yang dengan sengaja memberiku stoking dan membawaku ke kamar utama, ataukah aku yang meminta stoking dan menolak pergi ke kamar utama untuk berganti pakaian? Semua orang akan segera melihat dengan jelas. Saat suara itu jatuh, pupil mata Ibu Junhao membesar dan dia terjatuh ke tanah. Xia Bei membuka buku catatan di tangannya dan memutar rekaman waktu Ibu Junhao di rumah. Ketika video berakhir, semua orang langsung mengerti. Ibu Junhao lah yang membawa Lin Qing melihat guguk itu, dan guguk itu juga yang mencakar dan merusak stoking Lin Qing. Diperkirakan kalung permata itu diam-diam dimasukkan ke dalam tas Lin Qing saat itu. Dan ide pergi ke kamar utama juga tidak benar. Wajah Wang Mei berubah masam dan dia berpikir untuk menyelinap pergi. Lin Qing menghentikannya dan berkata, Direktur Wang, apakah Anda masih berpikir bahwa saya sengaja pergi ke kamar tidur utamanya untuk merayu suaminya? Direktur Wang, yang tertangkap dan hendak pergi, tersenyum pahit dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bukan begitu, aku juga khawatir dengan reputasi sekolah kita. Oh, sekolah itu penting, tapi reputasi guru kita tidak penting. Lin Qing bertanya dengan senyum hangat yang sempurna. Chen Mian juga menimpali. Benar sekali, direktur adalah atasan kami. Jika terjadi hal seperti ini, Anda harus melindungi kami terlebih dahulu. Melindungi kami berarti melindungi reputasi sekolah. Direktur, tidakkah Anda setuju? Melihat pengacara Fang membisikkan sesuatu di telinga Lin Qing, Wang Mei langsung ketakutan dan berkata cepat. Ya, Anda benar, saya pasti akan memperbaikinya lain kali. Wang Mei berkata sambil berjalan ke arah Lin Qing dengan sikap tulus. Guru Lin, saya sungguh-sungguh minta maaf kepada Anda. Mohon maaf karena telah mengatakan hal yang salah dengan tergesa-gesa. Saya seharusnya mempercayai karakter Anda. Baiklah, saya terima. Lin Qing mengangguk pada pengacara Fang. Wang Mei lalu menghela napas panjang dan pergi. Melihat bahwa dia hampir tidak bersalah, Lin Qing mengambil tasnya dan berkata kepada polisi. Ayo pergi, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan. Pada saat yang sama, saya juga ingin melaporkan kasus tersebut. Selagi dia berbicara, Lin Qing melirik Ibu Junhao, yang wajahnya sudah kehilangan semua warna. Sekelompok orang keluar dari sekolah. Pada saat ini, Lu Minghua yang berada di dalam mobil, melihat Lin Qing dibawa ke mobil polisi dengan mata kepalanya sendiri, dan sudut mulutnya melengkung bangga. Lin Qing, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ulang tahun Pak Tua Lu sebentar lagi. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu menceritakan hal-hal ini padanya di pesta ulang tahunmu. Lebih baik kau masuk penjara karena membeli kalung senilai lebih dari 30 juta. Saat Lu Yan tahu kamu di penjara, dia akan sangat kecewa padamu. Ruang mediasi kantor polisi. Pengacara Fang berkata kepada Ibu Junhao. Sebenarnya, masalah ini, bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Setelah mendengar ini, Ibu Junhao tiba-tiba menjadi bersemangat dan memohon belas kasihan. Guru Lin, saya salah, saya benar-benar salah, tolong maafkan saya. Lin Qing tersenyum dan berkata, baiklah, karena kita telah melakukan kesalahan, mari kita perbaiki.
Ini adalah sesuatu yang bahkan dapat dipahami oleh siswa sekolah dasar. Ibu Junhao mengangguk cepat. Ya, Guru Lin benar. Sedangkan aku merasa tidak punya dendam terhadap Ibu Junhao. Aku yakin Ibu Junhao tidak akan dengan sengaja menjebakku. Jadi, selama kau melaporkan orang yang ada di belakangmu, aku akan setuju untuk berdamai denganmu. Ketika Ibu Junhao mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Melihat bahwa dia dalam kesulitan, Lin King berkata, "Aku tahu kamu pasti punya kesulitan. Orang di belakangmu mungkin punya sesuatu yang lebih penting darimu atau menjanjikan beberapa keuntungan kepadamu." Namun Ibu Junhao terbukti bersalah atas pencemaran nama baik dan penipuan dan dapat dijatuhi hukuman. Tidak peduli berapa lama Anda menghabiskan waktu di penjara, itu akan berdampak pada kehidupan Anda. Itu juga merupakan contoh yang buruk bagi anak-anak. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi pada Junhao jika Anda masuk penjara? Apa pendapat Junhao tentang Anda? Saat dia bekerja dan berkencan di masa mendatang, bagaimana orang lain akan menggambarkannya? Bahwa dia memiliki ibu yang pernah dipenjara. Tidak, Ibu Junhao berdiri dengan penuh semangat, aku tidak bisa membiarkan siapapun menjebak anakku seperti ini. Tetapi jika mereka bersaksi melawannya, perusahaan suamiku akan tamat. Lin King tersenyum dan bersiap berdiri. Apakah kamu ingin menjadi kaya atau masuk penjara? Kamu harus memutuskan sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin King berbalik dan hendak pergi. Ibu Junhao menjepit jarinya dengan ragu-ragu, dan akhirnya berkata, "Aku bilang." Pengacara Fang memandang Ibu Junhao dan bertanya, "Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan apa yang Anda katakan?" Pengacara Fang tahu bahwa biasanya bukti menghasut orang lain untuk melakukan hal-hal seperti itu adalah lisan. Sulit untuk mendapatkan bukti yang kuat. Pada akhirnya, yang terjadi hanyalah guguk menggigit guguk. "Ya, saya punya bukti." Ibu Junhao menelan ludah, "Karena saya khawatir Lu Minghua akan menyesal di kemudian hari dan tidak memberikan proyek itu kepada suami saya diam-diam merekamnya dan memintanya untuk menandatangani surat jaminan proyek." Lin King menatap pengacara itu dengan penuh semangat. Setelah mendapatkan bukti kuat, Lin King menelepon Lu Sun. "Suamiku, aku ingin polisi menangkap adik iparku yang kedua. Meskipun dia mungkin tidak akan dihukum dalam waktu lama, aku ingin memberinya pelajaran yang panjang. Bagaimana menurutmu?" "Nyonya Lu yang memiliki keputusan akhir." Lu Sun menjawab dengan tegas. Lin King tertegun sejenak, dan bertanya dengan ragu-ragu. "Apakah kamu tidak takut merusak keharmonisan keluarga?" Lu Sun terkekeh, suaranya penuh dengan kemanjaan. "Tidak ada yang lebih penting daripada dirimu. Keharmonisan membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Tidak ada solusi bagi kita untuk selalu dipukul dan dimarahi. Ya, itu maksudku. Jika kita tidak menghentikannya, Lu Minghua akan semakin gila. Kalau begitu, suamiku, haruskah aku menelepon kakek?" "Oh, tidak, bicara dengan ayah." "Heh." Lu Sun terkekeh. "Ayu, bagus juga kamu berpikir untuk meminta pendapat ayah. Terima kasih sudah mempertimbangkan perasaan orang tuaku saat menangani masalah ini. Silakan telepon orang tua itu." Setelah mendapat penegasan Lu Sun, Lin King menelepon lelaki tua itu lagi dan menceritakan secara singkat apa yang telah dilakukan Lu Minghua selama ini. "Ayah, aku ingin menyerahkan masalah ini ke polisi. Bagaimana menurutmu?" Terjadi keheningan di ujung telepon untuk waktu yang lama, kemudian terdengar desahan lelaki tua itu setelah beberapa saat. Sungguh malang bagi keluarga jika harus menikahi menantu perempuan seperti itu. Lin King mendengarkan tanpa mengatakan apapun, merasa sedikit kecewa di hatinya. Ia hampir dapat meramalkan apa yang akan dikatakan lelaki tua itu selanjutnya, tetapi keluarga yang harmonis mendatangkan kesejahteraan. Lagi pula, sebagai orang tua, mereka selalu mengharapkan keharmonisan dalam keluarga. Namun tanpa diduga, pada saat berikutnya, suara penuh tekad lelaki tua itu terdengar dari ujung telepon yang lain. "Ayu, kita semua menantu, dan ayah tidak memihak siapapun. Lakukan saja apapun yang kamu mau." Lin King terkejut sejenak, lalu berkata dengan gembira, "Ayah, terima kasih." "Sama-sama, Nak. Maaf sudah merepotkanmu selama ini." Hanya dengan kata-kata sederhana ini, Lin King hampir menangis. Dia tidak pernah merasakan perasaan terlindungi seperti ini di rumah ibunya. Setelah mengendus, Lin King menatap pengacara Fang dengan tegas. "Mari kita selesaikan masalah ini."
Oke, pengacara Fang mengangguk. Tak lama kemudian, bukti-bukti menjadi kuat dan polisi mulai melakukan penangkapan. Lin King, pengacara Fang dan dua petugas polisi yang mendampingi tiba di rumah lama keluarga Lu bersama-sama. Petugas polisi itu masuk ke ruang tamu dan menunjukkan kartu identitasnya kepada Lu Minghua yang sedang minum kopi. Halo, apakah Anda Nona Lu Minghua? Ini kartu identitas kami. Kami memiliki kasus rekayasa dan ingin Anda kembali dan bekerja sama dalam penyelidikan. Ketika Lu Minghua melihat Lin King dan pengacara Fang, ekspresinya berubah. Ketika dia mendengar polisi menjelaskan tujuan mereka, dia begitu takut hingga cangkir kopi di tangannya terjatuh ke tanah dengan suara keras. Apa? Kasus jebakan apa? Aku tidak tahu. Lu Minghua sudah panik, dan berkata kepada pelayan itu, pergilah, cepat panggil orang tua itu turun. Pembantu itu berkata dengan malu. Tuannya pergi memancing dan mengatakan dia tidak membawa telepon genggamnya, jadi tidak seorang pun boleh menghubunginya. Mendengar ini, Lu Minghua jatuh dari sofa dan menatap Lin King dengan kaget. Itu kamu yang menelepon orang tua itu sebelumnya. Lin King tidak menyangkalnya dan berjalan langsung ke arah Lu Minghua. Kita adalah keluarga, dan aku tidak ingin berpisah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu memanggil Lu Yan dan ayahnya di hadapanku dan mengakui secara langsung apa yang telah kamu lakukan kepadaku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini dan setuju untuk berdamai. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Minghua menatap Lin King. Lin King mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya perlu percaya bahwa polisi dapat menangani masalah ini tanpa memihak. Sambil berbicara, Lin King mundur beberapa langkah. Petugas polisi datang untuk membawa Lu Minghua pergi. Lu Minghua bereaksi dengan keras. Jangan sentuh aku. Aku Nyonya Lu. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhku. Suamiku adalah ketua grup Lu. Jika kau menyentuhku, kau akan mati. Nyonya, tolong bekerja sama. Kalau Anda melakukannya lagi, kami akan memborgol Anda. Sambil berkata demikian, polisi itu mengeluarkan borgol dan melangkah maju. Lu Minghua menolak untuk bekerja sama dan memukuli polisi dengan putus asa. Pergi, aku akan menuntutmu atas tuduhan penyerangan tidak senonoh. Jangan sentuh aku. Polisi itu tidak punya pilihan lain selain memborgol tangan Lu Minghua di belakang punggungnya dan memborgolnya dengan bunyi klik. Saat berikutnya, suara lelaki yang dikenalnya terdengar di ruang tamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin King terkejut dan berbalik untuk melihat pintu ruang tamu. Dia melihat seorang pria mengenakan jaket tahan angin berwarna aprikot yang elegan, membawa sebuah koper, berdiri di sana melawan cahaya. Itu Lu Yan. Dia kembali. Lu Minghua melihat Lu Yan menangis histeris dan berteriak putus asa. Nak, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Lin King, wanita jahat ini, panggil polisi untuk menangkap ibumu. Mendengar ini, Lu Yan melemparkan semua barang bawaannya ke pintu masuk, berjalan ke ruang tamu dalam 2 langkah, dan menatap Lin King dengan penuh celaan. Apa yang terjadi? Jantung Lin King berdebar kencang dan dia merasakan nyeri tumpul. Tidak ada kejutan dari reuni setelah sekian lama berpisah, yang ada hanya kekecewaan yang sulit disembunyikan. Melihat Lin King tidak mengatakan apa-apa, Lu Yan dengan cemas menatap polisi dan bertanya, kawan polisi, apakah ada kesalahpahaman di sini? Salah satu dari 2 orang ini adalah pacarku, dan yang lainnya adalah ibuku. Ini seharusnya merupakan konflik internal keluarga. Polisi itu menjawab dengan tidak memihak. Ini bukan lagi konflik internal keluarga, ini adalah kejahatan. Mengenai apakah ini kesalahpahaman, polisi kami akan memverifikasinya nanti. Kami tidak akan pernah menoleransi orang jahat, dan tidak akan pula menuduh orang baik secara keliru. Namun, rangkaian bukti kini telah lengkap, mengarah pada fakta bahwa Lu Minghua secara sengaja menjebak Lin King, jadi atasannya telah menyetujui penangkapan tersebut. Ini surat perintah penangkapan. Sambil berbicara, polisi itu memperlihatkan dokumen-dokumennya. Lu Yan memeriksa dokumen itu dengan teliti dan mendapati bahwa itu tidak palsu. Bibirnya menjadi pucat dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Polisi itu melirik Lu Yan dan berkata, silakan minggir. Lu Yan panik dan memegang tangan polisi itu. Kawan, bisakah kita berdamai secara pribadi? Polisi itu melirik Lin King dan berkata, partai, apakah kalian setuju untuk berdamai? Saya tidak setuju. Lin King bersikeras. Lu Minghua tidak pernah disiksa sejak dia masih kecil, dan sekarang dia merasa malu dan kesal.
Mendengar Lin King masih bersikeras, dia menghentakkan kakinya karena marah. Nak, lihat, lihat. Inilah menantu perempuan baik yang kamu pilih. Dia berharap aku Mah Tei. Jika terjadi sesuatu di antara anggota keluarga, mereka tidak bisa membicarakannya secara pribadi, tetapi harus melaporkannya ke kantor polisi. Nak, sekarang kamu lihat jelas orang macam apa dia, kan? Kamu tidak boleh menikahi wanita yang kejam seperti itu. Lin King teringat pada syarat yang diajukannya pada Lu Minghua dan tak dapat menahan senyum sinis. Bagaimana orang seperti itu bisa mengakui apa yang telah dilakukannya kepada putranya? Aku takut dia tidak akan bertobat sampai dia meninggal. Ketika Lu Yan mendengar sikap Lin King, matanya memerah karena cemas. Ia pun bergegas menghampirinya dan berteriak, "Ayu, aku perintahkan kamu untuk segera berdamai." Kenapa? Apa yang memberimu hak untuk memintaku melakukan itu? Mata Lin King dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam terhadap Lu Yan. Maaf, dokumen penangkapan sudah ditandatangani. Kita harus membawa Nona Lu Minghua pergi sekarang. Mengenai urusan internal kalian bisa membicarakannya sendiri. Saat dia berkata demikian, polisi itu hendak membawa Lu Minghua pergi. Adik perempuan Li Menglan telah menunggu di luar terlalu lama, jadi dia berlari masuk dan terkejut melihat situasinya. Kakak, apa yang terjadi? Ketika Lu Yan melihat adik perempuannya, dia teringat perjalanannya kembali ke Jiangcheng. Dia berjalan dengan canggung ke arah Lu Minghua dan bertanya dengan suara rendah, "Bu, di mana ibu menaruh kartu bonusku?" Lu Minghua segera menjadi waspada. "Mengapa kamu menanyakan ini?" Lu Yan tampak sedikit canggung, dan berbisik, "Ada sesuatu yang terjadi pada keluarga adik perempuanku, dan aku setuju untuk meminjamkannya uang. Bu, katakan saja padaku, di mana kartu dividenku?" Mendengar ini, Lu Minghua tiba-tiba tertawa, menatap Lin King, dan sengaja berbicara keras. "Jadi kamu kembali untuk adik perempuan? Tidak masalah. Kartu dividenmu ada di laci kedua meja samping tempat tidur di kamar ibu." Kata sandinya adalah yang sudah kukatakan sebelumnya. Setelah suara itu berakhir, Lu Yan tiba-tiba tidak berani menatap Lin King. Pada saat ini, Lu Sun didorong masuk oleh Zhou Nan. Dia terkekeh dan bertanya, "Mengapa begitu hidup?" Bersambung.